Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat katorang semua. Basudara Maluku Utara, dimanapun kamu berada. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang Salahakan di Kepulauan Sula, jauh di timur Indonesia, selatan Maluku Utara, di gubusan pulau yang kini dikenal sebagai Kepulauan Sula. Pernah berdiri satu struktur pemerintahan adat yang begitu penting dalam sejarah Nusantara, namanya Salahakan Sula. Nama Salahakan bukan sekadar gelar. Ia adalah simbol kekuasaan lokal, simbol kedaulatan yang dijalankan atas nama Kesultanan Ternate, kekuatan Islam dan maritim terbesar di timur Indonesia pada abad ke-15 hingga ke-19. Kisahnya dimulai pada tahun 1511 ketika Sultan Bayanullah dari Ternate mengirim ekspedisi politik dan dagang ke Sula. Di antara rombongan itu, ada satu klan bangsawan yang kelak menjadi penguasa Sula, namanya klan Tomaito. Merekalah yang pertama kali memimpin Sula dengan gelar Salahakan I atas titah langsung Sultan Ternate. Salahakan memimpin atas nama Sultan. Ia bukan sekadar kepala daerah, tapi juga panglima, hakim, dan penjaga hukum adat. Kekuasaan Salahakan meliputi seluruh pulau Sulawesi, Pulau Mangoli, Pulau Taliabu, dan pulau-pulau sekitarnya. Di bawahnya struktur pemerintahannya ada Sangaji dan Timalaha, pejabat-pejabat adat yang menjaga ketertiban, menjalankan hukum, dan mengumpulkan hasil bumi untuk disetor ke Istana Ternate. Sistem ini bertumpu pada harmoni. Masyarakat dibagi ke dalam 4 zona suku utama, Yafai Facei, Yafai Fagudu, Yafai Faahu, dan Yafai Mangon. Masing-masing dipimpin oleh tokoh adat dan marga-marga besar. Mereka menjaga hukum, tradisi, dan ritus kehidupan dengan prinsip musyawarah dan saling menghargai. Namun kekuasaan itu tak abadi. Pada akhir abad ke-19, saat pemerintah kolonial Belanda memperluas kontrol administratif, jabatan Salahakan mulai dipinggirkan. Tahun 1909, Belanda secara resmi menghapus struktur adat Salahakan dan menggantikannya dengan sistem distrik modern, mengangkat pejabat Eropa sebagai kontrolir. Meski begitu, warisan Salahakan tidak hilang. Benteng Deserwachping di Sanana, yang dulunya menjadi kediaman Salahakan, masih berdiri sebagai saksi bisu. Tradisi adat seperti penyerahan upeti dari rakyat ke Sangaji masih dijalankan hingga hari ini, menunjukkan bahwa meskipun secara administratif telah tiada, semangat dan peran Salahakan tetap hidup dalam kebudayaan. Salahakan Sula bukan hanya nama dalam naskah kuno. Ia adalah kisah tentang kedaulatan lokal, tentang bagaimana suatu komunitas hidup berdampingan dalam sistem yang menggabungkan kekuasaan, adat, dan keadilan. Hari ini, saat kita membicarakan otonomi daerah, pelestarian budaya, dan pengakuan atas hak-hak adat, kisah Salahakan mengajarkan satu hal penting, bahwa pemerintahan yang kuat adalah yang tumbuh dari akar, bukan yang ditanam dari langit. Mari kita jaga warisan ini. Kenali sejarahnya, hormati para leluhurnya, dan terus suarakan agar nilai-nilai lokal tidak lenyap di tengah arus globalisasi. Demikian cerita ini. Kalau ada teman-teman yang memiliki cerita berbeda, silahkan memberikan komentar di bawah ini. Semoga bisa memperkaya hasanah sejarah dan budaya kita. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.